Ya, kita jarang-jarang formasi lengkap hari ini. Menghormati tamunya, kita formasi lengkap bertiga. Iya, sekalian edisi lebaran ini. Edisi lebaran, mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf lahir batin. Saya yang paling muda sering bersama. Iya. Sering kecil-kecilokan. Oke, sahabat Merkuri, selamat datang di rumah UMKM. Saya Aldi, Lucy, saya Freddy Mas Freddy. Sambang. Tidak lupa juga mengucapkan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin ya. Sama-sama. Oke, dan siapakah tamu kita hari ini? Ya, mau dari Bulusi ini. Iya, ini ada Pak Adiwu. Saya mau nanya nih, teman-teman kalau jalan di Jalan Kertajaya, itu dulu ada nama satu restoran yang cukup lama di sana, namanya restoran Handayani. Legend itu ya. Nah, itu di bawahnya restoran Handayani, tapi sekarang sudah ganti nama ya, jadi Icon. Di bawah itu ada satu butik snack. Namanya Tresnan, itu baru buka beberapa hari lalu. Tresnan. Nah, Tresnan ini ternyata yang betulin, yang dandanin, yang punya konsep itu tamu kita sore hari ini. Halo Pak Adi. Selamat sore Pak Adi. Ya, senang sekali bisa meluangkan waktu untuk hadir ke acara Rumah UMKM, ketemu sama sahabat-sahabat UMKM Radio Merkuri. Pak, Tresnan itu apa sih Pak? Apa bedanya dengan tempat-tempat yang jual produk-produk UMKM yang lain, Pak? Terus kenapa namanya Tresnan, Pak? Kayak namanya Tresnan yang pandem gitu. Oke. Tresnan ini memang kita buat karena kecintaan kami. Para pemilik di Tresnan ini ya, karena saya berpartner juga di Tresnan dan kami punya satu cita-cita. Sorry, saya potong. Salah satu partnernya Denny Caknan, bukan ya? Denny Caknan. Soalnya kan lagunya Tresnan. Pak Aldi. Gilgal. Oke, sorry mengganggu. Silakan. Tresnan. Tresnan. Ya, karena kami berempat punya satu kecintaan bahwa kuliner di Indonesia itu ternyata sangat kaya. Dan sangat layak untuk diperkenalkan ke luar negeri. Jadi dari dasarnya dari kecintaan inilah yang akhirnya kami timbul rasa gimana ya caranya kita bisa mengenalkan. Tapi mengenalkan kalau cuma sekedar mengenalkan produk di Indonesia itu banyak. Akhirnya kami memilih sebagai salah satu jembatan bagi teman-teman UMKM yang saat ini sedang berjuang. Bagaimana produknya bisa dipasarkan secara domestik maupun secara internasional. Karena UMKM punya produk yang sangat unik. Dan mereka sebenarnya punya unique selling point di setiap produknya. Cuman mereka nggak sadar. Nah, itu bagian dari kami di Tresnan untuk bagaimana caranya memperkenalkan produk mereka untuk naik kelas gitu. Bukan hanya sekedar dikenalkan sebagai produk UMKM, tetapi produk unggulan dari Indonesia yang layak untuk go internasional. Berarti yang masuk ke Tresnan itu produk-produk udah jadi ya Pak? Bapak nggak perlu mempertajam positioningnya, memperbaiki diferensiasinya dan lain sebagainya gitu. UMKM yang kami terima di Tresnan itu adalah UMKM yang memiliki produk yang pertama adalah jelas dari legalitasnya dulu Bu. Jadi bukan dari brand positioningnya atau memiliki brand yang kuat, enggak. Yang penting legalitasnya mereka sudah mencukupin. Terus kemudian yang kedua itu adalah dari bagaimana caranya mereka membawakan produknya. Kadang-kadang ada orang yang home industry atau UMKM yang punya produk itu berdasarkan karena iseng-iseng nyoba buat. Arahnya nggak tahu mau kemana. Itu yang kami hindari. Karena kalau kepingin serius berbisnis, pasti harus ada beberapa tahapan yang mereka harus lakukan. Which is itu memang hanya UMKM ya. Tapi tetap harus ada planning-planningnya. Nah, di Tresnan ada 5 tahapan kurasi sebelum mereka bisa didisplay produknya atau dipasarkan melalui Tresnan. Jadi nggak sembarangan. Apa aja itu Pak 5 itu? Yang pertama yang legalitas tadi. Lalu kemudian kalau legalitas sudah apa aja tuh Pak? PIRT, halal, atau ada yang lain? Atau ada minimal apa? Minimal PIRT. Ya, pasti karena home industry. Betul. Terus kemudian ada halal. Terus kemudian setelah itu kita cek company profile-nya. Setelah company profile dari foto produk juga kita sudah tahu, baru proses selanjutnya adalah ngirim sampel dulu. Jadi sejak awal memang kita sudah lihat kurasinya sudah berjalan gitu. Dari sampel tahapan berikutnya adalah interview.
Jadi ada interviewnya. Jadi bukan hanya tampilan di awal kan cuman gambar nih. Dari company profile, produk katalog itu kan kita cuman dari gambar. Setelah kita rasain oke, ini masih bisa, ataupun misalkan rasanya masih belum oke, tapi ini unik dan bisa dijual, tapi harus di-upgrade. Jadi itu kita berikan kesempatan. Nah, di interview yang paling penting adalah storytelling. Karena masing-masing UMKM ini ownernya pasti punya satu cerita bagaimana meng-create produk ini. Betul. Nah, itu yang kami ajarkan salah satunya di tahapan ketiga keempat ini kita yang mengajarkan mereka gimana caranya. Baru tahapan kelima adalah MOU. Kesepakatan bersama kerjasama dengan kami. Berarti bisa otak-atik formula dari produknya ya Pak? Sangat bisa dan mereka harus siap. Mau Pak mereka? Harus mau Bu. Karena kalau misalkan kita mau masuk ke dunia internasional, banyak dari mereka yang di luar negeri, apalagi Tresnan sasarannya bukan orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, tapi benar-benar orang lokal negara Customer setempat. negeri. Nah, secara otomatis mereka punya taste sendiri. Betul. Iya. Nah, kalau kita nggak mau ngikutin itu, ya scope bisnis kita malah kita kunci di sini aja. Oke. Dan kalau kita ngelayanin cuman diaspora yang ada di luar negeri, ya terbatas juga, nggak banyak. Sedangkan brand UMKM di Indonesia kita ngomong sambal aja sudah berapa ribu. Iya. Pak, saya penasaran nih. Pak Adi kok orientasinya ke luar negeri. Bapak memang sering melakukan kegiatan jual beli ke luar negeri gitu? Kebetulan saya punya pengalaman kemarin di proyek saya sebelumnya, itu kita sudah sampai ke luar negeri juga, dan ada beberapa brand juga terkait untuk international bisnis, dan ada beberapa database buyer yang terkait dengan produk-produk F&B dari Indonesia yang ada di saya. Jadi sebenarnya langkah ini cukup bagus karena daripada mulai start dari nol, kita sudah punya beberapa datanya. Seperti itu. Tinggal menawarkan aja. Ya, salah satunya seperti itu. Nah, proses tadi kan karena Pak Adi juga menyeleksi ya mengenai yang nggak mau yang asal-asalan bikin UMKM. Apalagi kan kemarin habis pasca pandemi kan pasti banyak UMKM yang tumbuh ya. Itu seleksinya gimana ketika ingin masuk ke tempatnya Tresnan? Kita seleksi kemarin memang sebelum Tresnan berdiri. Kebetulan Tresnan baru berdiri launching kemarin tanggal 1 April. Sebelumnya itu sejak bulan Oktober kami sudah melakukan Tresnan UMKM Project. Di mana project ini kita sebar di beberapa komunitas, di beberapa UMKM rekanan kami dan yang saya kenal, dan otomatis mereka akan nyebar sendiri informasi tentang ini. Ya, tapi lagi-lagi salah satu hambatannya di Indonesia adalah pola atau budaya atau culture wait and see. Kadang-kadang ketika kita masih belum ada outletnya, mereka mikirin dulu. Iya, bener gak ini? Si Dot agak kan awu-awu. Kok dibujuk gitu juga. Bener ya. Nah, mereka ragu-ragu di awal. Tapi di awal pun kita sudah ada beberapa ratus yang sudah ikutan gitu. Walaupun mereka nggak apa-apa saya ikut dulu aja. Ya. Terus kemudian pada saat kita buka lagi, Oktober selesai November atau awal Desember, kita buka lagi yang kedua. Yang kedua juga sama. Tetap orang wait and see karena masih belum ada buildingnya. Tapi ketika sudah ada buildingnya kemarin, kita soft launching kemarin di pertengahan Maret, terus April kita grand opening, tiba-tiba banyak yang nanyain. Lebih banyak lagi yang nanyain tentang gimana caranya bisa masuk ke Tresnan. Padahal kesempatan besar itu yang di awal-awal. Nah, ini mungkin bisa jadi quotes juga buat teman-teman UMKM. Ketika ya kita nganggapnya itu peluang atau enggak di awal. Kalau nganggapnya peluang ya yang memanfaatkan di awal pasti akan lebih untung. Seperti itu, Bu. Jadi kayak pengusaha gitu ya, take the risk gitu ya. Betul. Ya, dan Pak Adi kan tadi menyampaikan mengundang orang itu melalui banyak cara gitu ya. Artinya memang tidak terbatas bahwa mereka yang boleh mendaftar itu hanya yang ada di Surabaya. Benar, bahkan dari seluruh Indonesia. Benar. Tadi ngobrol-ngobrol informal katanya ada yang dari Papua juga begitu. Benar. Ya? Ada yang dari Papua, dari Bali. Itu kalau model yang kayak begitu prosesnya seperti apa Pak Adi? Apakah mereka memang kemudian harus mengirimkan produknya dan kemudian timnya Pak Adi di Tresnan pada saat apa kurasi dulu? Ya. Kurasi pasti otomatis ya produknya kami lihat dulu dari tahap awal. Company profile-nya oke enggak? Profilnya oke enggak? Katalognya oke enggak? Tampilannya gimana? Kalau tampilannya kurang begitu bagus, kami nggak bisa nerusin. Kalau oke, atau misalkan ini punya potensi untuk dijual dan oke, ya otomatis kita akan lakukan
Baru kirim mereka sampling. Mereka kirim sampling diminta dulu. kirim sampling gitu. Betul. Ya. Nah, dari situ kami baru ngelihat potensinya seperti ini, potensinya seperti ini. Gitu, Pak. Iya, Pak, ngobrolin tentang outlet Tresnan, kemudian dengan hubungan dengan Go Internasional, itu maksudnya produknya nanti akan dikirim ke luar negeri atau Tresnannya nanti akan dibangun di beberapa negara atau gimana, Pak? Penasaran nih kita. Ini menarik pertanyaan. Penasarannya yang menarik. Karena kebanyakan orang gini, Bu, anggapnya bahwa Tresnan ini just only as outlet yang mendisplay produk ataupun yang menjual produk layaknya modern market, supermarket atau toko pusat oleh-oleh. Nah, ini perbedaannya dari Tresnan. Tresnan sangat sadar bahwa kalau kita mau go internasional itu nggak mudah. Itu butuh proses yang panjang. Apalagi produk yang baru muncul, baru dikenalin, nggak mungkin mudah. Itu butuh waktu, dan itu nggak bisa 1 bulan 2 bulan, bahkan bisa 1 tahun 2 tahun. Nah, gimana caranya biar mereka bisa dikenal lebih cepat daripada proses kalau misalkan satu persatu. Tresnan maju sebagai jembatan, bridging antara mereka yang baru mulai dan database buyer yang kita punya di luar negeri. Artinya, ketika saya bawa benderanya Tresnan, Go Internasional, buyer yang di luar negeri tidak akan lebih detail atau bersusah payah lagi ngelihat lagi, ini harus kurasi lagi kalau ke Indonesia. Mereka spend waktu datang ke Indonesia, harus kurasi lagi produknya satu persatu. Setengah jalannya sudah kita lakukan. Jadi ya mereka lebih mudah dari sisinya buyer dan lebih mudah juga dari sisinya UMKM. Tinggal numpang aja. Dan di sela-sela untuk dealing dengan di luar negeri, ya yang kita majuin adalah konsepnya Tresnan. Di mana Tresnan ini nantinya akan kita buka justru bukan di Indonesia aja, tapi bisa ke mancanegara. Gitu. Karena sudah komplit bawa satu gerbong, istilahnya kayak gitu, Bu. Itu yang kita lakukan. Iya. Saya mau ngingetin Mas Aldi bahwa kalau nanti ada penanya yang join, mau dikasih diskon nih buat belanja di Tresnan. Tadi ya Pak Adi? Saya udah bertanya 3 kali tadi. Terus diskonnya berapa gitu ya? Udah dikaliin bukan ya? 30.000, 30% ya. Oh, bukan saya ya. Oke, jadi sahabat-sahabat Mercury silakan mumpung ada Pak Adi. Kalau Anda ingin bertanya-tanya silakan langsung by phone boleh di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp boleh di 08173000096. Nanti akan ada voucher diskon 10% untuk Anda sekalian kenalan mengunjungi Tresnan butik snack yang ada di mana, Lus? Jalan Kertajaya 42 ya, Pak? Iya, Jalan Kertajaya 42. Itu yang ke arah viaduk ya, bukan yang arah sebaliknya ya, bukan yang ke arah Kertajaya, bukan ya. Oke, tapi kita break dulu, nanti kita lanjutkan, kita ke iklan dulu. Oke, silakan ya, sekali lagi yang nanti bisa nanya-nanya melalui WhatsApp boleh, melalui line telepon juga boleh. Nanti ada voucher diskon 10% dari Pak Adiwu untuk berbelanja ke Tresnan butik snack. Penasaran ya, pengen nih kita ke sana ya. Habis ini ya? Iya. Habis siaran ya? Habis siaran ya? Jangan kalau habis siaran. Dapat voucher enggak gitu? Loh, kalau kamu datang loh, Fred, kalau kamu datang ya. Gratis parkir. Iya. Di bawah. Kita tunjukin foto hari ini ya. Iya. Tadi kita lanjut. Tadi disampaikan yang sekarang existing ada di Tresnan yang sudah buka ini sekitar 70-an ya kalau saya nggak salah. Benar, ada 70 brand UMKM 70 yang brand ya. Sudah hasil kurasi dari tahapan 1 dan 2. Ingat nggak berapa yang Surabaya? Surabaya ya pasti mendominasi, Pak, karena memang kami ada di Surabaya terlebih dahulu. Jadi ini sebenarnya adalah historical yang cukup baik. Kalau misalkan UMKM mau bermitra dengan kami juga, tapi tentu saja kami memilih yang benar-benar komitmen. Karena bisnis nggak bisa main-main ya, Bu ya. Iya. Dan segala sesuatunya harus kita planningkan. Di tempat kami juga ada beberapa pelatihan-pelatihan, tapi secara entrepreneurship yang kita kembangkan. Jadi tidak berbenturan dengan mungkin ada pembelajaran tentang dasar. Ya itu yang kita berikan. Lebih advance gitu ya modelnya. Benar, apalagi era digital sekarang ya. Karena kami tahu persis, karena saya ada di situ dulu, saya tahu persis bagaimana perjuangan mereka ini untuk bisa memasarkan produk. Yang namanya UMKM atau home industry itu biasanya mulai dari pembelian bahan baku,
proses produksi, ngurusin biayanya, ngurusin keuangan, administrasi, penjualan, semua di handle sendiri. Nah itu makanya bagaimana kita memberikan part-part khusus bagaimana, oh ternyata ini harusnya seperti ini. Itu kami juga berikan, termasuk di era digital ini, seperti yang tadi saya sempat sampaikan ke Bu Lucy juga, bahwa ekspor itu butuh waktu yang panjang. Ketika panjang ini, nah apakah home industry ini atau UMKM ini tidak punya penghasilan? Harus punya. Mereka harus berpenghasilan. Caranya gimana? Salah satunya adalah di tempat kami ada live shoppingnya. Jadi di Tresnan ada live shoppingnya, termasuk podcast. Jadi podcast kami berikan ke seluruh UMKM yang sudah lulus 5 tahapan untuk kami angkat story-nya, gimana caranya membuat produk ini kok sampai seperti ini. Nah itu kami angkat satu persatu. Jadi kalau saat ini ada 70 UMKM terkait dengan kami, mereka akan kami undang satu persatu untuk melakukan podcast. Untuk podcast. Dan ini kami akan siarkan hostnya di Pak Adi YouTube. sendiri? Mau gantiin Pak? Pak Adi ini mahal. Pak Adi mampu bayar dia. Kalau misalnya memang host podcastnya itu Pak Adi, nanti saya akan ngomong, Pak Adi mau nanya saya. Wanitiro. Ya apa ya? Biar ada take and give gitu. Kan beliau boleh nanya ke kita juga kan, daripada kita tawur bertiga gitu. Jadi ada podcast. Nanti akan di-upload kemana itu? Iya, kita ke YouTube channelnya kami, kemudian dari YouTube-nya channel kami akan linkkan ke beberapa perwakilan dagang RI yang ada di luar negeri. Seperti itu. Jadi ada beberapa rekanan yang kami juga akan kirimkan linknya ini. Oke, pelatihan itu juga untuk mereka yang sudah terkurasi ya Pak Di ya? Tidak terbuka untuk saat umum. Ini tidak terbuka untuk umum. Cuman ada beberapa juga yang ya istilahnya invite kami sebagai narasumber untuk gimana proyeknya Tresnan, terus kemudian bagaimana cara merubah mindset tadi, itu yang kami berikan ke mereka. Jadi kami masuknya dari sisi entrepreneurship-nya, bukan dari sisi basic banget, enggak. Iya. Pernah punya pengalaman nggak Pak Adi ketika kayak memberikan pelatihan itu orangnya yang masih non sewu, UMKM-nya masih lugu gitu? Sering. Gimana kesulitannya Pak Adi? Kan Sering banget. Itu kan ya. Sering banget. Nggak tahu mengenai teknologi, nggak pernah tahu, itu gimana? Iya, sering banget sih saya ketemu dengan hal-hal ketemu dengan orang yang sangat polos ya. Tapi kami juga menyadari karena memang bukan salah kondisinya, tapi karena memang perjuangannya justru tinggi, makanya dia nekat masuk kelasnya ini. Nah, kita justru kepengen upgrade nih. Justru saya seneng. Kadang-kadang gini, kalau saya lebih cenderung seneng ketemu orang yang seperti ini ya. Iya, yang kelasnya polos, masih kosong gitu ya. Yang lugu daripada yang sudah tahu ilmu. Kemelindi ya. gitu. Bukan saya yang ngomong. Saya nggak ngomong. Jangan yang baik. Kalau ada tamu jangan kemelinti. Oke. Jadi gitu. Jadi memang gelas kosong jauh lebih mudah untuk ngisi sesuatu hal yang positif. Tapi akhirnya orangnya juga ngikutin atau ada yang mungkin sampai pertengahan menyerah itu? Awalnya pasti struggle. Ya ada yang menyerah dan lebih banyak yang menyerah sih. Oh iya? Pasti lebih banyak yang menyerah daripada untuk yang keep going ya. Ya kita tetap support gimana pun juga mau bertumbuh atau enggaknya kan tergantung dari sisi orangnya. Kalau kita guidance satu persatu pasti. Kalau Kantasi katakan UMKM-nya Pak, saya mau maju tapi keterbatasan dana itu gimana? Ada nggak kayak gitu masalah? Ada. Sering ya? Ke bank aja. Kan gitu kan sering kan ya? Kan sumbernya uang. Ada sih, ada banyak yang seperti itu juga ada banyak sekali. Kan sekarang udah banyak. Apa itu? Bank-bank itu, ya toh, Bang Adi misalnya. Oh iya, Bang Adi, Bang Aldi, Bang Freddy. Ya, dari sisi pendanaan mungkin kita bisa bantunya ya. Salah satunya beberapa event yang nanti kita akan kerjakan juga. Dari sisi dari satu pameran ke pameran yang lain, itu juga kita akan ikut. Dan apalagi tadi saya sudah spill juga tentang live shopping. Jadi kalau live shopping ya otomatis basic paling dibutuhkan dalam dunia live shopping itu sebenarnya bukan keterampilan bagaimana kita ngomong di depan kamera, enggak. Bukan hanya sekedar memperkenalkan produknya, enggak juga. Yang paling penting adalah harus ada jaringan internetnya. Benar ya Pak? Ya, betul. Saya tadi berpikir apa ya? Iya betul, internet. Nah kalau kita pintar ngomong nggak ada jaringan internetnya nggak bisa. Kayaknya tadi balas. Beli pulsa sama BTS.
Oke, Pak Adi, saya melihat Anda ini unik gitu ya, pribadi yang unik. Artinya selain semangatnya juga pingin mengangkat UMKM, tapi di sisi yang lain juga pingin UMKM itu nggak main-main gitu kan. Nah, dengan segala kapasitas Anda itu ngerasa idle nggak kalau cuma ngurusin 70 orang? Seorang Adi itu bayangan saya bisa cover 1000 UMKM itu malah upahnya lebih besar di surga daripada dengan 1000 UMKM. Apakah tidak ada rencana untuk misalnya Tresnan bikin lebih dari satu outlet di Surabaya atau apa gitu, gimana Pak? Per provinsi mungkin satu-satu gitu. Kebetulan memang di Tresnan sendiri konsepnya kita benar-benar sedang buat sebagai portfolionya kita nanti, karena Tresnan bukan hanya di situ aja, akan ada banyak di domestik pun juga akan banyak. Kita setting nggak terlalu gede karena memang kita positioningnya bukan sebuah modern market, supermarket atau toko pusat oleh-oleh, tetapi kita benar-benar memberdayakan UMKM untuk memberikan satu pengajaran yang tepat. Gitu, gimana caranya? Oh, ternyata harus kayak gini ya. Sedangkan itu tidak akan didapetin ketika mereka nitipin produknya di modern market. Iya. Just only pekerjaan branding yang di display produknya. Kalau kami enggak. Itu bedanya. Cuman memang pusatnya ya satu di Kertajaya 42A itu. Jadi nanti siapapun yang tertarik, mungkin dari sini ada yang dengerin tertarik untuk ngambil franchise-nya Tresnan di Surabaya atau di kota manapun silahkan. Berapa Pak? Bisa diatur. Mau tahu sekarang atau mau tahu banget? Nanti di WA ya Pak. Bisa melalui Mercury gitu. Oh ya, 10%. Oh makanya ini komplit ya. Karena berharap persenan tadi. Saya pikir hari ini saya dikeroyok, enggak. Oh jadi memang konsep pengembangannya itu melalui franchise tadi itu juga. Jadi franchise ini yang kami akan kerjakan nantinya ke depan. Dan masih ada kejutan-kejutan yang lain. Saya nggak spill sekarang Bu, biar diundang lagi. Siap. Bawa voucher lagi. Kan 10%, besok 20%. Diundang 10 gratis gitu. Parkir. Ya. Artinya dengan tapi semua masih under Tresnan Management ya? Ya, pasti Pak. Iya kan, meskipun ada karena kan ini kaitannya bukan cuman sekedar orang buka toko offline, namanya Tresnan Boutique Snack misalnya, cabang mana gitu. Tapi kan di situ ada UMKM yang mesti dikelola, diantarkan supaya naik kelas kan. Tujuan goal akhirnya kan itu ya. Iya, benar. Ya kan, naik kelas dan go internasional. Dalam artian enggak hanya sebagai tempat menitipkan barangnya UMKM aja kan ya. Tidak. Kami dari sisi pebisnis pasti kepingin cuannya toh. Ya, betul. Dengan cara gimana ya, jualan produknya. Betul. Nah, ini yang kami benar-benar kita jalankan di Tresnan. Bisa di-spill nggak nanti kalau misalnya ternyata bismillah, puji Tuhan, bulan pertengahan tahun lah ekspor bisa dilakukan begitu, berapa biaya yang dikenakan atau berapa yang bagaimana skema dari pembiayaan? Skemanya pasti berbeda dengan sistem yang ada di domestik, itu pasti. Karena nanti ada rangkaian-rangkaian yang kita harus kerjakan sebelum dealing itu terrealisasi. Ada beberapa tahapan-tahapan yang nanti dari buyernya secara langsung, karena ada beberapa peraturan-peraturan regulasi dari negara setempat kalau mau mengimpor produk dari luar negeri. Nah, itu kita harus sesuaikan. Ada beberapa ketentuan-ketentuan seperti misalkan produk bahan snack yang punya bahan bakunya gula, yang persentasenya tinggi. Nah, itu masuk ke satu negara itu pajaknya tinggi. Oh, betul. Itu perlu kita tahu. Dan ini pasti UMKM butuh informasi yang jelas tentang ini. Itu harus berlaku. Itu salah satunya, Pak. Jadi memang kita concern banget tentang regulasi yang selalu berubah-ubah di luar negeri juga. Enggak semuanya stuck segitu aja, enggak. Tahun ini, tahun depan beda lagi. Ada yang tidak bisa nerima produk dengan bahan baku daging, unggas, ada. Karena harus melindungi produk lokal gitu ya. Salah satunya seperti itu. Enggak mudah. Ya. Artinya pelaku UMKM ya, membernya Tresnan itu juga mesti diedukasi untuk bahwa ini ada pembiayaan yang nanti harus Anda pikirkan sebagai cost gitu ya. Harus ya. Pak. Itu harus kita diskusikan. Dan kalau misalkan sudah
sudah ada beberapa dealing yang di depan mata secara otomatis kalau ada masalah di pendanaan atau masalah yang lain, misalkan pembelian bahan baku, penyediaan bahan baku, ya otomatis kita harus bicarakan as a partner. Jadi kita benar-benar berpartner. Gimana cari solusinya? Bukan fokus ke masalahnya, tapi cari solusinya gimana. Ada beberapa perbankan yang bersedia untuk membantu di hal-hal yang ini sudah mengerucutnya seperti ini. Ini sudah dealing, ini sudah kita terima kontrak dan lain sebagainya. Ya mungkin itu bisa jadi salah satu cara gimana kita dapetin tambahan pendanaan. Seperti itu. Ya, kepikiran nggak Pak Adi? Sorry, satu lagi. Kepikiran nggak untuk misalnya meminta CSR dari BUMN misalnya ya, kayak begitu? Sangat kepikiran ya. Sangat kepikiran dan itu sangat possible. Karena apa yang kita lakukan adalah sesuatu hal yang serius dan besar. Jadi bukan yang main-main. Kalau misalkan nanti teman-teman dari Mercury datang ke Tresnan pasti tahu bahwa kita benar-benar serius dari lihat outletnya. Iya. Ini kayaknya memang harus segera. Sore ini berangkat kan? Jangan kalau sore ini nggak bisa sekolah. Janganlah Fred. Besok. Ya tawar. Tak keburu habis. Enggak lah, masih banyak. Makanya kita ke iklan dulu lah ya. Nanti kita lanjutkan kembali. Masih ada waktu untuk memanfaatkan 10% diskon voucher dari Tresnan Butik Snack. Kalau Anda sekaligus juga enak toh, Anda mendapatkan jawaban dari rasa ingin tahu, terus kemudian dapat voucher lagi. Keren. Oke, silakan Mas Freddy. Pengen tahu apa nanti tak kasih voucher. Saya dulu kasih pertanyaan banyak tadi. Iya, nggak apa-apa. Tambah satu lagi tak kasih voucher lagi. Pak Adi, saya mau nanya nih tentang taste, Pak. Bagaimanapun pelaku usaha di Indonesia itu ya kita punya kekhasan gitu ya. Misalnya di Jawa Tengah tuh pasti manis gitu ya. Sementara di luar negeri itu mereka sudah menjauhi gula-gulaan gitu. Bahkan ada peraturan di negara setempat bahwa mereka kalau gulanya tinggi tadi pajaknya gede gitu ya. Itu kan juga upaya gitu dari pemerintah agar menekan konsumsi gula gitu. Nah, gimana ya Pak meyakinkan mereka bahwa saiki apa legi gue gak tren gitu. Nah, gitu gimana Pak? Padahal mereka selama ini yakin pasar kini itu laku karena manis gitu. Iya. Itu gimana tuh meyakinkan mereka? Yang di pasar luar negeri berbeda loh gitu. Ya. Memang ini salah satu pola pikir yang sudah terbentuk terlebih dahulu. Jadi kita antisipasi kalau misalkan trennya sudah tidak ke sana lari kemana. Nah, ini salah satu yang kita hindari sebenarnya kalau dari sisi pelaku usaha. Karena teman-teman ini harus tahu walaupun produknya masih skalanya UMKM, tapi harus memiliki visi yang jelas. Jadi nggak misalkan trennya produknya ini terus kita ikut buat itu. Itu kemarin yang di sebelah sana jualan keripik yang ini kok laku. Ya saya ganti produk aja, ganti sering yang itu. Mentalnya ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui dulu Bu. Kalau ini harus jelas visi misinya. Makanya di awal kurasinya di Tresnan nggak main-main. Harus ada visi misi yang jelas. Kalau nggak bisa. Lalu menyiasati kalau misalkan di luar negeri produk dengan kandungan gula yang tinggi, pajaknya tinggi, ya kita cari solusinya. Gimana caranya barang yang dikirim sana setengah jadi. Kan barang jadinya yang kena pajak tinggi. Kalau setengah jadinya kan enggak. Tuh, baru diolah lagi di sana. Nah, ini yang kita perlu edukasi. Saya paham banget pertanyaannya karena memang itu jarang ditanyakan sama orang karena belum melakukan usahanya. Kalau saya kan sudah ada beberapa pengalaman yang sudah jalan. Jadi saya tahu antisipasinya harus kayak gimana, Bu. Nah, itu kalau dari saya. Untuk kurasi di Tresnan apa juga melibatkan kayak semacam chef atau ahli gizi itu? Enggak, di awal enggak. Di awal enggak, karena negara tujuannya mau kemana masih belum tahu. Produk ini diterima di mana kan masih belum tahu. Gitu. Berarti nanti ada kurasi berikutnya langsung dengan bayarnya. Oh, dengan bayar. Iya. Targetnya lebih banyak kemana nanti? Tahap-tahap awal. Asia? Benua mana? Pasti ke Asia lebih dahulu. Karena lebih kemarin dahulu, ada beberapa yang kepingin tahu konsep Tresnan ini seperti apa dan kepingin dibawa ke negaranya. Dan ini sudah ada beberapa dari domestik juga kepingin ngambil franchise-nya Tresnan, terutama yang di Jakarta dan Bali. Wah, ini bocorannya kok banyak. Spill. Bocorkan semua ya, biar nanti Berhamber. ganti ban Wadi.
10% kalau lewat Merkuri. Tapi Pak Adi, dari manajemen sendiri, dari manajemennya Tresnan sendiri targetnya lebih ke ekspor untuk teman-teman UMKM ini. Benar. Atau franchise. Karena saya lihat franchise juga kalau misalnya ada di negara tujuan ekspornya kan membantu banget ya. Untuk orang kemudian nggak perlu ngirim bolak-balik misalnya. Benar. Dia bisa sekali kirim tapi nandon di Tresnan setempat gitu ya. Benar. Ya itu salah satunya Pak, karena kalau franchise kita majuin artinya calon buyer kita yang di luar negeri pun mereka biasanya kalau trial buying kan nggak mungkin dalam lot yang banyak, nggak mungkin satu kontainer. Nah tapi kalau misalkan banyak produk dimasukin dalam satu kontainer kan bisa. Artinya memungkinkan seluruh produknya di Tresnan itu dibeli dalam satu kontainer tapi isinya macam-macam. Dan itu lebih mudah bagi calon buyernya kita untuk membayar logistiknya. Nah itu yang kami pertimbangkan juga. Belum tentu langsung Tresnannya bisa di-franchise-kan di luar negeri, belum tentu. Bisa jadi dari produk per produk. Tapi kalau misalkan produk ini banyak yang akhirnya ke sana, nggak menutup kemungkinan Tresnannya buka di sana. Gitu. Iya. Jadi termasuk begini Pak, kalau misalkan legalitas, ada nggak ya negara-negara yang mensyaratkan ada legalitas yang di luar dari yang diwajibkan di negara kita gitu, yang ternyata harus diikuti dan dipatuhi gitu Pak, ada nggak? Ya ada. Oh gitu ya. Pasti dan itu ada, Bu. Berbiaya lagi nanti ya? Pasti. Ya, oke. Ini ada Bu Fira. Selamat sore Bu Fira. Terima kasih sudah berkenan mampir di obrolan kita untuk Rumah UMKM. Kasih minum Mas Freddy. Kasihan. Nanti dia bisa kurus loh. Adanya hand sanitizer tuh di sana. Bu Fira menanyakan mungkin agak terlambat mengikuti talk show kita Pak Adi. Yeah. Dia nanya infonya tadi UMKM bisa join di Tresnan. Apa syaratnya? Ya, tadi kita sudah bahas-bahas di awal ya. Tapi untuk menghormati Bu Fira, Pak Adi silakan disampaikan kembali. Oke. Apa syarat-syaratnya begitu? Baik. Syaratnya yang pertama harus UMKM. Karena harus kita UMKM. tidak menerima pabrikan besar dan kita murni untuk home of UMKM istilahnya kayak gitu ya Pak, rumahnya mereka gitu. Nah, apapun yang terjadi di sini ya mereka bisa berpartner dengan kami, tapi dengan catatan lolos 5 tahapan kurasi. Ya. Yang pertama adalah dari sisi company profile yang ditunjukkan ke kami, katalog produk dan juga legalitas. Itu pasti di awal. Dan tahapan yang selanjutnya ada, kalau lolos selanjutnya, tahap selanjutnya adalah mengirimkan sampel produk. Setelah itu masuk ke interview. Jadi interview kami akan interview satu persatu. Kalau misalkan di luar kota Surabaya, interviewnya ya otomatis melalui Zoom. Ada ini sendiri. Cuman memang tidak selalu ada Tresnan UMKM Project ini. Oke. Gitu, nggak selalu ada. Karena kita kumpulin jadi satu dulu, yuk kita buat lagi yang season 3 misalkan kayak gitu. Ya, itu per apa nantinya rencananya Pak Adi? Apakah reguler misalnya per semester kah atau ya, apa? Biasanya kita sudah buat kemarin 1 tahun 2 kali Pak. 1 tahun 2 kali? Kebetulan 2024 kita masih belum buat. Semuanya kemarin di 2023 kita melakukan kurasinya. Gitu. Jadi 2024 ini kesempatan buat teman-teman UMKM di Surabaya penuhin Tresnannya. Dan makanan kering ya? Makanan kering bisa, minuman juga bisa. Jadi ada beberapa, mungkin teman-teman belum tahu bahwa misalkan kalau kita mau internasional, kalau biasanya kita nerima info itu selalu produk-produk misalkan snack dalam kemasan yang sudah jadi, itu pun harus punya expired date atau shelf life yang panjang banget. Iya, setahun ya. Tapi kemarin justru saya menemukan ada satu pola baru di mana salah satu maskapai penerbangan terbesar di Asia itu justru nyari produk cake yang dari Indonesia, yang khasnya Indonesia. Cake ya? Cake. Kan jadi cepat rusak tuh. Bener, karena dia pasarkan di penerbangannya. Di jalurnya. Iya. Penyimpanan khusus berarti? Benar, dan saya punya connecting dengan itu. Jadi makanya ini sangat berpeluang banget untuk mereka. Jadi segala hal yang di Tresnan semuanya serba update. Jadi tidak ada salahnya mencoba untuk join dengan kami. Nah, ini ada yang ingin menyambut tantangannya Pak Adi ini. Pak Joni, terima kasih ya. Apa yang membuat Tresnan bergerak membantu UMKM? Apakah juga menguntungkan? Kalau tidak menguntungkan nggak jalan, Pak.
gitu. Saya juga enggak mau, Pak. Iya. Kalau nggak ada cuannya boje. Kalau nggak ada cuannya boje. Gitu, boje toh bilangin ke. Jadi tetap menguntungkan, tapi mungkin butuh pencerahan untuk Pak Joni. Seperti apa kemudian filosofi dari manajemennya Tresnan sampai kemudian memiliki kepedulian untuk UMKM. Oke. Kalau saya dan partner saya ini punya satu prinsip yang kami jalankan, Pak. Sejak awal sebelum ada nama Tresnan itu pun, sebelum ada konsepnya Tresnan seperti apa, yang satu adalah karena tadi saya sudah sebutin bahwa kecintaan kita dengan kuliner Indonesia. Yang kedua adalah servant leadership. Jadi melayani sebagai pemimpin, jadi pemimpin yang melayani. Nah, melayani bagi kami adalah yang paling dasar. Kalau sudah pabrikan nggak usah dibantu, karena sudah mampu sendiri. Jadi yang kita layani saat ini adalah UMKM, yaitu memang prinsip kami gitu. Gimana caranya mereka punya produk yang layak di luar negeri dan kami bisa menjadi bagian dari sejarahnya mereka. Itu jauh lebih penting buat kami. Oke, itu Pak Joni. Kemudian ada lagi ini sore saya Nino. Pasti ini adiknya Nini ini. Kakaknya Nuni. Dodowaan aja KTP. Nino namanya. Ada SK-nya enggak? Kayak serius ini. Serius surat kabarnya. Sore saya Nino, Mbak Nino, bercanda dikit ya. Produk saya produk sari belimbing wuluh. Yang ingin saya tanyakan legalitas untuk minuman supaya bisa ikut kurasi di Tresnan apa aja, terima kasih, monggo. Oke. Kalau dari sisi minuman kita harus tahu dulu blimbingnya asli atau ekstrak atau gimana. Oke. Itu kan pasti tahu. Nah, paling memudahkan adalah sebenarnya kalau inovasinya dibuatin powder atau bubuk. Karena itu jauh lebih memudahkan ketika kita melakukan bukan hanya di internasional ya, domestik pun perjalanan antar pulau lebih mudah. Kalau kita karena lebih awet ya Pak dia, lebih praktis, lebih awet. Lebih praktis. Jadi orang bisa sendiri. Jadi dibuatin saset atau seperti apa itu jauh lebih memudahkan. Secara inovasi ya Pak, karena orang sekarang cenderung praktis. Gitu. Nah, ini kalau misalnya saya membantu Mbak Nino ini. Tanya loh. Nah, saya terus caranya bikin ekstrak caranya bikin powdernya diajari tak Pak Adi gitu. Ya kan? Iya benar. Ya kan nanya kayak gitu kan buka kelas tadi. Gitu dah. Iya. Ya nanti dikenalkan dengan orang yang tepat, Pak. Kalau saya kan enggak, Pak. Kayak kemarin ada yang orang tanya ke saya. Ya jangan marah toh, Pak. Kemarin ada yang tanya ke saya gini, Pak, lucu, Pak. Gimana? Pak Adi, berarti yang membangun Tresnan ini Bapak ya? Saya jawab enggak. Loh, kenapa kok enggak, Pak? Iya. Tukang bangunan yang garap. Oh iya. Benar tak, Pak? Iya. Ya, kalah lagi. Jadi kalau membantu Mbak Nino, kalau misalnya Mbak Nino, kalau Mbak Nino pengen bisa minta datang ke Tresnan, ketemu saya, kita diskusi bersama. Oke, Tresnan itu di mana lu tadi Jalan Kertajaya 42A. Jalan Kertajaya 42 dulu ada bukan dulu ya. Sekarang restoran ganti Icon. Ganti Icon. All you can eat. Ya. Itu Mbak Nino, solusi terbaiknya adalah hubungin Pak Adi karena Pak Adi yang bisa membawa Anda ke jalan yang benar. Jangan hubungin Freddy. Habis produknya. Enggak cuma belimbing mulu ya, tapi sak pon-ponnya dihabiskan sama Freddy nanti. Tak penek. Ya itu. Sebentar masih belum ada lagi yang tambahan yang lain. Pak Adi, so far dengan berdirinya Tresnan ini animo masyarakat loh Pak, bukan pelaku usaha, bukan UMKM. Gimana? Mereka udah pada kenal, kaget dengan nuansa outlet ini atau gimana Pak? Yang pasti karena ini Tresnan ini adalah trendsetter, Bu. Jadi belum pernah ada satupun di Indonesia dengan konsep seperti ini. Dan yang membuat mereka kaget sebenarnya ada dua. Satu, bentuk bangunannya. Satu konsep, satu bentuk bangunannya. Konsepnya sudah dibuat seperti itu. Yang kedua, bangunannya seperti ini, apakah produknya, apalagi namanya embel-embelnya butik snack. Pasti identiknya mahal. Benar ya, Pak? Padahal kita tahu sendiri bahwa yang ada di Tresnan semuanya produk-produk UMKM. Harganya mulai dari Rp6.000, Bu. Itu nggak mahal. Dan mereka ketika datang ke situ lebih aman, karena lebih amannya adalah produknya sudah dikurasi terlebih dahulu. Baik dari sisi produknya, dari kemasannya, dari bahan bakunya, kita sudah
kurasi terlebih dahulu. Jadi otomatis mereka aman untuk mengkonsumsi. Nah mereka kaget, loh ternyata ada yang harganya segini ya. Loh ternyata unik-unik ya produknya UMKM tidak ditemuin di modern market manapun bahkan. Nah ini ya satu challenging juga buat kami karena kita sebagai trendsetter bukan yang ikut-ikutan. Jadi otomatis memperkenalkan ke banyak orang tentang konsep ini dan butik snack itu sendiri dari Tresnan. Iya, kalau ada Crazy Rich jadi investor, misalnya Raffi Ahmad datang terus mau beli di beberapa titik, itu gimana Pak? Ya, belum nemu jawabannya. Saya chat lagi ya Bu. Banyak tugas saya ngechat ini. Betul. Nanti Pak Aldi yang ngapur. Saya bukan yang bangun. Melamir. Saya bukan yang bangun. Saya ingin nanya. Ya. Oke, ini Dia masuk lagi. belum sih kayaknya. Karena ada banyak yang harus dilihat. Belum, Mas Ferdi mau nanya apa? Silakan. Ya. Tadi kan saya tak cari. sambil kita ngobrol panjang banget dengan nama Tresnan. Kenapa sih diambil nama Tresnan? Ya tadi kecintaan Tresno. kita. Tresnan Tresno. itu kan tresno. Tresno. Kecintaan. Kecintaan pada kuliner. Iya. Tapi anehnya ya, Iya. suka sama kuliner kok gak gemuk ya. Lu bener kan ya? Loh kita aja seneng aja gemuk. Nanti kalau saya jawab di sini jadi body shaming, nggak jadi saya jawab. Nanti ngambek yang ini, pulang dia. Nanti pulang nggak jadi mampir Tresnan dia. Dari awal Tresnan ini karena tadi ya. Iya. Kecintaan pada Benar. produknya. Itu kalau ada nggak kalau semua sudah masuk ke situ ya, terus ada nggak biaya untuk nitip atau tuh? Nggak ada. Nggak ada sama Listing sekali. Nggak fee ada. itu ya. Listing fee kan hanya ada di modern market, supermarket kita nggak kan, karena kita murni membantu UMKM. Jadi kita nggak melakukan itu. Konsinyasi. Bahkan, iya konsinyasi dan kita pun masih tetap menjalankan live shoppingnya tanpa mereka membayar. Jadi kita sediakan. Kecuali kalau produk sudah laku nanti ada berapa persen untuk Oh pasti, karena kan manajemen ya? konsinyasi ya. Konsinyasi fee-nya berdasarkan penjualan. Pasti seperti itu. Cuman kita tidak membebani dari awal harus bayar raknya berapa. Betul, kan aja per $1 berapa. Enggak. Kita Oh iya, asik itu. Iya. Mau ke situ dah. Habis ini katanya. Kita lihat produk yang 6.000 tadi loh. Alah, dedean di sini ya. Diskonnya kan 10%. Dapat 600 rupiah potongannya. 5.400. Lebih mahal parkirnya. Iya. Itu apa namanya? Kalau outletnya offline ini yang di Tresnan Butik ini buka setiap hari ya? buka setiap hari berapa dari sampai jam berapa? 9 pagi sampai 9 malam. Sampai 9 malam ya? Ya. Pak Adi selalu ada di situ enggak ya? Enggak. Berarti masih janjian dulu kalau mau ke sana ketemu mau ngonten gitu misalnya. Enggak mau nuker voucher. Mau nuker voucher. Atau mau ikutan Instagram Reels Competition. Oh, ada dah. Lagi ada. Apa aja itu? Hadiahnya jutaan ya. Jutaan rupiah loh. Bisa dijelaskan mungkin di sini mungkin bisa Oh iya sekalian boleh. promosi monggo. Barangkali Mau ada ikut atau teman-teman. mau tahu? Mau menang. Mau menang. Mau menang. Ya, Kalau itu enggak boleh, harus fair tetap. Kalau mau ikut boleh. Gimana Pak? Oke, Instagram Reels Challenge Competition-nya kita sederhana banget. Jadi belanja sambil bisa punya kesempatan untuk dapetin hadiah jutaan rupiah. Ya, ada 3 pemenang dan ini kolaborasi antara kami, Tresnan, Indibis dan juga Asli Surabaya. Jadi kami berkolaborasi untuk membuat ini. Mulai kapan sampai kapan nih? Tanggal 6 kemarin sampai 30 April. IG-nya Tresnan_ID. 30 April berarti akhir ini. 30 bukan 30. 30. Oh iya. 30 April. 30 April masih Terakhir. sampai akhir bulan, masih ada waktu. Sekarang baru 17. Berarti kita bikin konten di tempat situ. Oh ya. Bikin kontennya di sana. harus ke sana dulu. Jangan belanja di tempat lain terus kontennya di kami, Pak. Nah, kalau ada flyer-flyer mau dikirim ke kita nanti bisa kita share ke grupnya kita Oke, boleh. Iya. terima Silakan kasih. siapa tahu nanti ada yang ya. Ya, Betul. Sudah ada beberapa UMKM yang daftar malah. Oh sudah. Iya. Wah ini kita kok ketinggalan beritanya. Ya, Ada lagi masuk Pak Adi? Sudah kayaknya cuman ada tadi Mbak Nino ya. Terus kemudian ada Pak Joni dan Bu Vira. Tadi belum ada bocoran ya kalau kapan akan ada lagi apa istilahnya tadi itu yang Tresnan UMKM Project. ya Belum ada. Tapi perkiraan sih sekitar bulan Juli, Pak. bulan Juli. Ya, Karena kalau setahun 2 kali ya. setahun 2 kali. Setahun 2 kali dan itu nanti akan dibuka lagi jadi
ada kesempatan lagi ya untuk dengan kuota yang sama kurang lebihnya. Kita sih tidak pernah batasin, Pak. Oh gitu. Iya. Berapapun asal sesuai dengan durasinya, waktu, ya it's okay. Gitu. Nanti mereka juga akan mendapatkan dalam tanda petik perlakuan yang sama ya. Artinya mereka boleh mendisplay produk. Oh ya pasti nanti akan dibantu itu. Pasti. Asalkan lolos 5 tahapan kurasi pasti akan. Dan sementara untuk kuliner saja ya Pak ya. Saat ini untuk kuliner dulu. Yang craft dan fashion saya tahu banyak juga. Tapi bersabar. Harus menunggu. Harus menunggu. Oke, Lucy, ada mau ditanyain lagi? Ya Pak, melihat dari 70 mitra Bapak yang ada di Tresnan itu, Bapak optimis ya akan muncul pengusaha-pengusaha kecil baru untuk proyek-proyek ke depan, Pak? Sangat optimis karena dari mereka sangat kalau saya lihat dari 70 ini tahan banting gitu kataannya, Pak. Bukan hanya dibanting, Bu. Dibolak-balik ya tetap. banting. Mereka sangat benar-benar kalau saya ngelihat sendiri, waduh, ini kalau pengusaha yang gede aja belum punya mental seperti itu. Oh ya? Mereka benar-benar berjuang itu nggak cuman sekedar kepengen ekspornya aja, Bu. Tapi mereka benar-benar pengen belajar untuk bisa menyempurnakan produknya. Itu sudah satu langkah yang sangat bagus. Iya, betul. Kalau sudah tidak punya ambisi untuk menyempurnakan produknya susah. Mau sampai kapanpun ya susah. Gitu. Itu yang paling penting, Bu. Dia artinya dia update terus perkembangannya gimana. Belajar terus gitu ya Pak ya. Iya. Sampai sekarang pun kan ya kita harus belajar terus gitu. Gitu. Apa yang paling Pak Adi lihat dari kekurangan apa yang paling masih mencolok dan itu bisa disampaikan ke forum diskusi kita ini agar juga jadi pelajaran gitu dari teman-teman UMKM yang selama ini teman-teman UMKM. Ya. Oke. 80% dari teman-teman UMKM walaupun saat ini tetap berjuang, Pak. Itu yang paling jadi jadi satu hambatan terbesarnya mereka itu adalah gaya gravitasi yang tinggi. Artinya zona nyamannya. Saya segini aja udah cukup. Nah, itu dia. Iya. Saya gini aja udah cukup. Buat apa harus dikembangin lagi? Kalau misalkan masak nasi goreng sudah cukup 1 wajan, kenapa harus 2? Terus Bapak bongkarnya gimana tuh supaya mindset itu berubah? Mindsetnya pengusaha harus dikeluarin dulu. Bahwa kalau kita mau sukses di entrepreneur, di bisnis, itu bukan melulu masalah tenaga yang kita keluarkan, enggak. Tapi sistem apa yang kita akan chip in di dalam usaha kita. Itu jauh lebih penting. Jadi mindsetnya harus dirubah dulu. Dan 80% di UMKM hambatannya di situ. Begitu. Kalau boleh tahu Pak Adi, dari yang sekarang sudah berjalan itu, apakah mereka punya kesempatan misalnya secara reguler, entah itu monthly atau 2 monthly untuk bisa ketemu bersama-sama atau melalui online ataupun offline? Iya. Ada memang. Ada. Jadi kemarin juga sempat kita selalu touching dengan mereka ya. Itu mungkin berbeda makanya saya sebut berbeda dengan modern market yang lain gitu ya. Karena kita selalu touch ke mereka. Setiap hari dari timnya kami, dari Tresnan Official. Kalau kami nyebutnya teman-teman atau staff kami adalah dulur Tresnan. Tresnan. Jadi kita setiap hari menyapa teman-teman di Kandani. Ini memang penggemar Denny Caknan lah. Kabarnya saya Blitar. Ngawi mesti. Iya, Ngawi. Deket, Fred. Kayak Jakarta ya cedok jadi dulur Tresnan yang akan selalu kita komunikasi. Dan itu reguler ya Pak Adi ya? Misalnya setiap reguler. Bulan kah? Kita nggak setiap bulan Pak, setiap minggu pun kita selalu guidance ke mereka. Ada yang mungkin ada hambatan apa, penjadwalan podcastnya mereka kapan. Karena 1 minggu kita bagi menjadi cuma 2 UMKM. Itu pun satu tahun udah full, Bu. Gitu ya. Jadi itu yang kita tetap lakukan kayak gitu. Terus kemudian ada beberapa kelas-kelas yang kita sedang siapkan untuk mereka. Dari saya dan partner saya yang nanti akan ngisi di sana salah satunya, dan ada beberapa sponsorship yang lain termasuk dari perbankan, dari instansi itu juga kami undang. Dan kalau model-model kelas, model-model tutorial segala macam itu gratis ya Pak Adi ya? Gratis dari kami. Gratis ya. Oke, luar biasa. Keren ini. Luar biasa ini.
Saya yakin ya habis talk show ini banyak yang ngiler tuh ya. Murid-murid yang ada di Kru 96 ya. Kru 96 betul, pengen segera ikut. Yang sini aja udah ngiler, Bu. Tapi kalau Mas Freddy gampang 6.000 selesai. Diskon 10%. 5.400 selesai. Oke, teman-teman, kalau nggak ada lagi kita cukup, tapi terima kasih banyak Pak Adi Wu. Saya yang terima kasih, sudah sama-sama Pak Adi berkenan mampir dan memberikan kita banyak inspirasi dan semangat begitu ya. Betul. Ternyata di luar sana tuh ada yang orang perhatian sama UMKM. Iya, banyak orang-orang, kalau bahasa saya orang yang gila gitu ya. Iya. Sampai nggak mikir kayak apa, pokoknya bantu. Iya, dulur tresnan, katresnan segala untuk membantu UMKM. Luar biasa. Sehat-sehat terus Pak Adi. Terima kasih. Tuhan memberkati semua langkahnya. Mudah-mudahan dimudahkan untuk benar-benar bisa membantu UMKM yang sudah terkurasi itu naik kelas ya. Amin. Dan mudah-mudahan makin banyak nanti juga kita bisa berkolaborasi Pak Adi. Pasti. Silakan. Ya, pasti. Silakan ke Merkuri membuka diri, kita semua membuka diri. Kalau butuh apa yang bisa kita lakukan bersama-sama ya. Betul, siap. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mbak Lucy, terima kasih banyak ya. Sama-sama Mas Aldi. Mas Freddy. Ketemu minggu depan ya Pak Aldi ya. Ketemu minggu depan. Sampai di sini sahabat Merkuri, saya mohon pamit. Kita ketemu lagi dalam Rumah UMKM minggu depan. Terima kasih.